Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kasus forensik bedanya apa? Nyatetnya lebih detail. Jadi cuma bilang, ibu jatuh gitu. Jatuhnya gimana? Jam berapa? Waktu jatuh ada saksi, ada yang lihat ibu nggak? Begini gitu. Jadi dia harus nyatet lebih detail. Terus kira-kira di situ ada siapa nggak? Habis gitu siapa yang nolong kayak gitu. Itu dokter yang nanya? Nah iyalah. Dokter itu harus, sebab di dalam visum tuh dokternya bisa aja ditanya kemudian di pengadilan. Dok, ini saya mau ngobrolin, ini ada satu peristiwa nih dok. Ya. Peristiwa di mana dokter nonton TV kan agak jarang kali dok ya. Tapi Jarang. saya ceritain aja dok. Saya nontonnya Netflix. Nah, saya sih sebenarnya nggak nonton TV dok, tapi nonton program di TV-nya. Iya. Kalau saya nonton TV lagi mati saya tonton dok. Nah, gini dok. Jadi itu di dalam satu berita di TV seluruh media TV di Indonesia nih dok. Itu ada satu gambaran di mana ada orang datang ngambil mobilnya sendiri ke tempat suatu daerah di daerah Jawa Tengah. Ya. Dan dia dianiaya sama belasan orang, mungkin puluhan orang. Yang ketangkep aja udah 10 dok. Ya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu dok, sumpama yang bersangkutan itu masih bisa selamat, itu sebaiknya dia melakukan apa dok? Kan itu pasti parah dok kalau sampai belasan orang gitu. Gimana tuh dok untuk istilahnya bisa survive, untuk tetap selamat gitu. Ya, itu dulu. Pertama tuh tadi istilahnya Franky. Itu kalau beramai-ramai itu bukan penganiayaan Franky namanya. Apa tuh? Pengeroyokan. Oh, Pasalnya iya. beda. Penganiayaan itu 351, 352, 353 itu pasal di KUHP-nya. Sedangkan kalau pengeroyokan 170, pelakunya lebih dari satu. Tapi sebenarnya walaupun sama itu ya, namanya kekerasan. Jadi kalau ada kasus seperti itu kasusnya jelas adalah kasus polisi, kriminal. Tanpa LP maupun ada LP nih dok? Itu nggak perlu LP, itu bukan delik aduan, Franky. Oh, oke. Bukan delik aduan, jadi Kriminal. artinya kriminal. Jadi siapa yang ngelihat kejadian seperti itu, atau melihat, atau dia sendiri yang jadi korban, dia bisa lapor polisi. Lapor polisi, atau polisi sendiri menemukan korbannya. Jadi dilapor polisi, dan proses itu harus diproses langsung tanpa ada yang ngadu. Nah, sekarang masalahnya kan ada dua. Satu, kalau itu belum ada yang ngaduin ke polisi, korbannya udah pasti memerlukan tindakan medis dong, betul nggak? Iya. Karena kalau dikeroyok itu pasti dia akan luka-luka dan segala macam. Jadi Parah dia tuh, dok. harus pergi ke dokter. Nah, sekarang in case dia kita anggap ya ke ceritanya. Habis dia jadi korban begitu, dia barangkali di badannya sakit semua, mungkin berdarah-darah. Dia harus datang ke dokter yang terdekat. Ya kan? Dokter terdekat itu bisa bisa di satu klinik, bisa dokter praktek. Maka dokter itu yang di situ itu pertama kali harus menolong dia sebagai pasien. Kalau dia masih punya kemampuan berjalan ke tempat PPK nih dok ya, Iya. Pusat Pelayanan Kesehatan ya dok ya. Jadi dia harus menolong yang gawat daruratnya dulu. Jadi kalau misalnya contoh dia ada yang berdarah, ya mungkin harus dibabat, dihentikan perdarahannya. Kalau ada luka, mungkin harus dijahit dulu atau segala macam. Nah, setelah selesai kondisi gawatnya sudah selesai, maka biasanya si dokternya itu harus mengajurkan si pasiennya itu untuk melapor ke polisi. Kecuali kalau polisi sudah mendapatkan kasus itu dari awal. Tapi kalau belum, dia harus melapor ke polisi. Yang lapor bisa pasiennya sendiri, bisa juga keluarganya atau teman yang lapor ke polisi. Dok, sorry, saya mau nanya, kan di dalam apa namanya, saya nggak tahu ini benar apa enggak ya, dalam undang-undang kalau katanya dok, kalau kita melihat ada kejadian seperti itu dan kita membiarkan, maka kita bisa tersangkut dalam kasus itu juga. Benar nggak sih dok? Begini,
ada pasal Hmm. di dalam KUHP. Ya. Itu mengatakan pasal 108. Kalau kita melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana, kita dapat melapor. Hmm. Jadi kalau saya melihat ada orang dikebukin, mendengar Hmm. atau mengalami tindak pidana, saya bisa lapor. Jadi bisa lapor, bisa enggak. Hmm. Tapi kalau pegawai negeri yang mengetahui kejadian itu, dia wajib melapor, Franky. Enggak, yang tadi saya maksud gini. Kemarin tuh ada satu kecelakaan nih, Dok ya. Ya. Ada satu kecelakaan, terus kemudian ternyata si pelakunya itu dia tidak menolong. Ya. Dia membiarkan korban yang ditabraknya misalnya. Maka dia bisa disebutnya ada satu kena pasal juga. Tidak. Katanya. Tidak. Tidak. Karena dia nggak ada pasal satupun yang bisa dikenakan pada dia. Tadi dia bilang orang yang melihat, mendengar atau mengetahui ada tindak pidana, dia dapat melapor. Dapat. Artinya boleh lapor, boleh enggak. Tapi kalau yang orang yang melihat dan mendengar itu adalah seorang pegawai negeri, misalnya saya dokter nih di rumah sakit, orang datang dibawa, kenapa nih Pak? Oh saya dibacok orang gini-gini, maka saya wajib lapor. Pegawai negeri doang yang wajib lapor, Franky. Berarti saya punya informasi yang nyampe ke otak saya ini salah nih, Dok. Karena kemarin tuh saya berpikir atau menyimpulkan ya, Dok ya. Itu kalau seseorang melihat suatu kejahatan, maka dia wajib membantu. Nggak ada kewajiban ya, Dok ya? Nggak, dia dapat. Nah itu, jadi kenapa saya tanyakan? Karena kan kalau kita wajib membantu, kalau nggak membantu nanti kita kena hukuman, kan beresiko buat kitanya sendiri ya, Dok ya? Yang wajib itu adalah kalau saya dokter, lihat orang nih berdarah-darah, saya diemin. Itu saya wajib. Karena saya punya keahlian untuk menolong dia. Itu dalam sumpah kedokterannya. Tapi di di dalam hukum ada. Barang siapa tidak melakukan membantu orang yang wajib dilapor, yang wajib dibantu dia, nggak bisa. Makanya itu nggak bisa. Kalau saya dokter saya harus. Oh, gitu ya. Tapi tunggu selesai penganiayaannya dulu. Ya. Kalau lagi pas dianiaya dokternya bisa celaka, Dok. Oke. Nah sekarang itu. Jadi kalau dokter yang pertama kali menangani korban itu, korban pengeroyokan atau penganiayaan, dia wajib mengobati pasiennya sampai kondisi gawatnya selesai. Nah, dari mana ketahuan batasannya itu gawat dan tidak gawat, Dok? Dokter yang tahu. Dokter yang tahu. Kalau perdarahan, terus orang kemudian pingsan atau apa, pokoknya sampai kondisi gawat menurut dokter itu sudah selesai. Kalau dia belum sudah selesai, maka dokter itu boleh memulangkan atau mengirim dia ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Tadi dokter asumsikan bahwa pengobatannya itu di satu tempat yang belum tentu adalah rumah sakit, Dok ya? Iya. Jadi dia harus pergi ke dokter terdekat. Kadang-kadang dokter terdekat itu nggak praktek loh. Bisa aja kebetulan di situ dekat rumah dokter, dibawa ke rumah dokter itu. Dokter itu harus membantu gawat darurat. Kalau dia nggak membantu gawat darurat, dia salah. Ada pasalnya di dalam KUHP. Tidak membantu orang yang dalam kondisi gawat darurat. Padahal dia bisa bantu karena dia dokter. Jadi dokter nggak enak juga, Dok ya? Bah, ya memang iya. Makanya misalnya seorang ketabrak, masuk ke rumah sakit, dia nggak bawa duit. Kan nggak bisa diterima karena kan nggak ada yang bertanggung jawab. Ekonominya. Dia kondisi yang pingsan, itu wajib ditolong kondisi gawat daruratnya. Ada dalam KUHP, nggak ditolong, dokternya kena pidana. Nah, dokternya atau rumah sakit itu, Dok? Yang kena pidananya? Semua, kalau semuanya, gawat darurat harus ditolong. Oh. Gawat daruratnya, itu makanya saya bilang, dokter yang pertama kali nangani itu harus menolongnya sampai kondisi gawat daruratnya selesai. Dan untuk pertolongan itu dia tidak boleh minta duit. Itu ada di dalam KUHP. Nggak boleh. Mohon maaf nih, Dok. Sekarang ini kan yang terjadi ya, Dok ya, di negara Konoha ini, Dok. Begitu datang daftar itu yang diminta ada administrasinya diselesaikan dulu. Enggak. Kalau gawat darurat tidak berlaku, Franky. Nggak berlaku seperti itu, Dok ya? Nanti one day kita akan ngomongin soal gawat darurat, apa hak dan kewajibannya, itu beda sama sekali. Jadi siapapun dokter, dia punya duit ataupun enggak, kalau gawat darurat dia harus tolong. Kalau nggak tolong dia bisa kena pidana dokternya. Dan dia tidak boleh tidak menolong dengan alasan tidak ada duit. Jadi
uang nggak boleh jadi alasan. Iya, itu. Tapi kalau gawat daruratnya udah selesai, ada dua. Kalau dia bisa dipulangkan sama dokternya. Kalau dia belum bisa dipulangkan, harus perlu pengobatan lebih lanjut di rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Tapi dengan sama-sama dua-dua tuh dengan pesan ke pasiennya, kalau Bapak mau kasus ini diproses, harap lapor ke polisi. Yang lapor itu bisa korbannya, bisa keluarganya, bisa temennya. Oh, berarti dalam kasus ini, ya tadi kan saya berpikir, kalau seseorang korban aja harus ditangani kesehatannya dulu, gawat daruratnya, bagaimana dia bisa lapor ke polisi, kan nunggunya lama ya dok ya? Iya, makanya kan biasanya kalau kondisinya rada gawat, dia ke rumah sakit dulu. Yang lainnya, saudaranya, temannya, atau siapa melapor ke polisi. Jadi ke polisi itu statusnya dua. Kalau dia sendiri jadi korban, namanya saya mengadu. Pak, saya dianiaya sama sekian orang. Tapi kalau yang lapor orang lain, Pak, saya melapor Pak, ada teman saya dikebukin, sekarang teman saya lagi di rumah sakit. Itu namanya melapor. Yang ngatur sama pasal 108 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 108 ancamannya apa dok? Nggak ada ancamannya, dia cuma ngatur acara, tata cara. Tata caranya. Nah. Kalau pengeroyokan sama seorang duel nih dok. Ya. 1 lawan 1 duel. Kan akibatnya sama-sama ada yang cedera nih dok. Ya. Hukumannya sama nggak dok? Hukumannya berbeda tergantung dari dampaknya masing-masing. Ini mukul sini sampai parah, ya berarti dia hukumannya lebih berat. Kalau sini ke sini lebih ringan, maksud saya gini. Dua-duanya bisa melapor. Ini satu yang sini nih mukulin sini. Yang ini boleh dibilang nggak berdaya deh. Ya. Akibatnya dia cedera parah. Ya. Terus ada sekelompok orang mukulin dia. Pasti kalau dikeroyok kan nggak bisa berdaya juga dok. Ya. Parah juga, sama-sama parah. Hukuman yang seorang ini dengan hukuman yang segerombolan ini beda. Pasalnya beda. Kalau satu orang yang itu namanya penganiayaan. Pasalnya 351, 352. Hukumannya, ancamannya dok? Kalau ringan 3 bulan maksimal. Kalau sedang 2 tahun 8 bulan. Kalau sampai berat itu 5 tahun. Kalau sampai mati 7 tahun. Cuman 7 tahun? Ya. Penganiayaan itu dok ya? Nah kalau rame-rame? Rame-rame pasalnya 170. Beda. Hukumannya? Saya lupa. Kalau yang maksud. Tapi pokoknya itu pasalnya aja beda. Jadi sanksinya beda. Mau saya dilihat di pasalnya. Enggak, ini kan kenapa saya tanyakan hukumannya dok? Karena saya tuh seringkali dapat info yang menyesatkan. Katanya kalau misalnya nih dok, seumpama yang satu orang nih ngegebukin ini sampai parah 7 tahun, kalau di 10 orang katanya 7 tahun ini bagi 10 katanya dok. Enak aja. Enggak seperti itu. Makanya saya bilang itu info yang salah dulu ke saya dok. Gitu enggak dok ya? Nah, sekarang udah selesai nih. Sekarang nih kita anggap dia rada parah kan. Kan ini kasusnya rada parah kan. Setelah selesai dikirim ke rumah sakit. Nah, diterimalah si di UGD kan. Dokter UGD begitu datang dia akan tanya ke pasiennya, "Kenapa nih?" Saya kalau dia masih bisa jawab dok. Ya, atau pengantarnya kan yang bisa cerita. "Pak, dia habis digebukin Pak sama 1 orang atau berapa orang." Nah, dokternya kan nyatet. Terus kemudian dokternya akan periksa. Nah, tugas dokter di rumah sakit itu bukan bikin visum, Fengki. Tugas utamanya adalah ngobati pasien, karena itu rumah sakit. Oke. Ya kan? Ngobati pasien. Jadi dokter harus mendahulukan pengobatannya. Jadi pengobatannya, jadi dia akan periksa pasiennya, kemudian kalau perlu ronsen di ronsen, kalau perlu di CT scan, kalau perlu USG di USG, kalau perlu apapun dilakukan sama dokter. Nah, sementara dia melakukan, dia punya kewajiban kedua. Sebagai orang yang tahu bahwa orang ini mengalami tindak pidana, si dokternya sementara itu ngasih tahu suster harus kasih tahu keamanan, security rumah sakit. Tujuannya apa dok? Security rumah sakit akan menghubungi Kapolsek atau Kapolres terdekat tentang kejadian. Karena yang kerja di situ dokter,
dokter itu mengetahui ada tindak pidana dari waktu ditanya-tanya itu kan, maka dia jadi wajib lapor. Dan kemungkinan ada resiko lagi dok, dibawa ke rumah sakit, yang keroyok belum puas, nyamperin lagi dok. Oh, bukan cuma itu. Pernah kan dok? Saya pernah, bukan begitu. Ini bacok-bacokan nih. Bacok-bacokan. Kita lagi jahit, kemudian begitu selesai dibacok-bacokan lagi di rumah sakit. Jahit lagi dok? Jahit lagi. Lah, itu kenyataannya. Jadi maksud saya itu keamanan. Karena keamanan itu harus menjamin bahwa itu tidak terjadi lagi kelanjutan dari proses itu kan. Tapi dia tuh kan punya list, ini lapornya ke polsek mana, kejadiannya di mana, TKP-nya kan, dia lapor. Nanti kemudian si polisinya akan datang bawa surat visum. Atau yang kemungkinan kedua, yang nganternya itu kita suruh ngelapor ke polisi. Tapi sebenarnya dokter juga harus melapor. Tapi yang waktu dokter ngomong bacok-bacokan lagi, dok, saya tuh lagi selalu otak saya tuh mikirin gini, ini apa yang masukin ke otaknya orang itu ya? Orang udah nggak berdaya masih bacok-bacokan lagi. Dia gitu. Belum puas, Franky. Ya, kalau dia udah kebacok, belum mati nih. Belum. Loh, kadang-kadang kalau soal begituan udah nggak mikir waras, sampai puas-puasan lah, Franky. Udah nggak masuk akal lagi, dok ya. Dan kadang-kadang kalau yang repot itu kalau misalnya ada beberapa kali kejadian tuh di daerah, di mana tuh mereka yang namanya itu perang antar suku. Kamu tahu ya, bisa kayak di Irian, di Kalimantan. Oh iya, itu harus suku. imbang tuh dok. Kalau yang di Irian setahu saya dok, kalau ada satu suku meninggal, sebelum ada korban dari suku lawannya lagi dok, itu susah. Dan proses hukum juga kadang-kadang nggak jalan. Baru bisa stop kalau proses adatnya berlaku. Kadang-kadang misalnya kalau di Irian, mesti diganti babi dulu misalnya. Orang meninggal, ganti babi sekian puluh babi. Kalau belum diganti, terus berlanjut itu, Franky. Sampai lunas. Iya, harus ada keseimbangan tuh dok, seingat saya dok. Iya. Kan repot juga. Jadi seperti itu dok ya. Jadi kalau misalkan nanti itu dokter tanggung jawabnya adalah ngobatin. Dokter tanggungnya ngobatin, tapi harus menyempatkan diri ngomong ke keamanan. Suster untuk supaya keamanannya koordinasi. Untuk pengamanan ke polisi, jadi juga ngamanin supaya tidak terjadi lagi penganiayaan di dalam rumah sakit kan. Nah, sebenarnya dokter ngobatin. Nah, tapi dokternya juga punya kewajiban. Sebab kalau misalnya ada orang luka dibacok, dokter tugas utamanya menjahit luka tadi kan, supaya sembuh. Tapi sebelum dijahit, dokternya harus foto, Franky. Makanya di UGD wajib sediain foto kamera. Di foto. Kamera pakai handphone pun nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Di foto sebelum dijahit. Setelah selesai dijahit difoto lagi. Sebab kan setelah dijahit kan difoto kan dibungkus. Jangan sampai udah dibungkus dibuka lagi buka lagi. Loh, nanti kapan beresnya itu loh. Kesian susternya, bukan apa-apa. Dokter kan pernah cerita kalau dalam forensik itu harus ada mistarnya dok ya waktu kita foto. Itu masih diperlukan juga atau boleh? Tetap harus. Karena gini, kalau foto di UGD nih ya, harus fotonya foto jauh. Ya. Jadi keseluruhan. Jadi kelihatan tuh luka-lukanya di mana aja. Whole body. Terus middle. Medium. Ini kalau middle itu ya masih kelihatan. Bisa kalau orang di dada sebelah sini kan bahunya kelihatan, ada putingnya kelihatan atau apa pokoknya gitu ya. Terus kemudian baru close up. Jadi 3 foto. Dan waktu foto close up itulah yang harus ada mistar. Supaya pada waktu seandainya foto itu dicetak kalau dilihat, dokter yang bikin visum itu tahu itu ukurannya sekian kali sekian gitu loh. Dan misalnya ditaruh selevel sama lukanya. Jangan misalnya taruh sini bukan sini. Jadi kecil ya. Jadi gitu nggak bisa. Nah, itu wajib. Jadi dokter yang ngobatin, melakukan pemeriksaan dan segala macam, kemudian ngejahit, sembari difoto. Nah, sudah selesai biasanya nanti kemudian baru menyusul tuh dari polisi surat permintaan visum. Nah, dokternya akan membuat visum berdasarkan catatan tadi. Nah, cuman bedanya apa? Dokter kasus yang kriminal sama nggak kriminal. Bedanya di mana? Nah, tunggu dulu dok. Kan udah jelas ada penganiayaan nih dok. Kenapa masih dibilang ini bukan kriminal dok? Loh, enggak. Artinya dari awal dokter tuh kadang-kadang ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Artinya nggak ketahuan ini lukanya kenapa gitu dok? Contoh, kasus penganiayaan itu pada KDRT kebanyakan nggak jelas, Franky.
KDRT kebanyakan korbannya sih perempuan oleh suaminya. Kebanyakan. Pada waktu datang dibilang, kamu kenapa? Oh, saya jatuh dari tangga, kegeluduk-geluduk. Dokter liatin, kok jadi jatuh dari tangga kok bisa benjol di sini, benjol di sini, benjol di sini gini-gini. Dokter curiga. Ibu benar jatuh dari tangga? Benar, tapi dokternya curiga. Apalagi ada bekas sundutan barangkali. Sundutan rokok. Oh. Pasien belum tentu jujur loh. Kalau dia sayang sama suaminya, dia nggak mau suaminya ditangkap dong. Bisa karena sayang, bisa juga karena takut nanti berulang, Dok. Iya. Jadi artinya dokter itu bisa aja menduga ini kemungkinan itu, dan kalau dia menduga ada dugaan sedikit aja, dia harus memperlakukan itu sebagai kasus forensik. Bukan kasus biasa. Dan kasus forensik bedanya apa? Nyatetnya lebih detail. Jadi cuma bilang, ibu jatuh gitu. Jatuhnya gimana? Jam berapa? Waktu jatuh ada saksi, ada yang lihat ibu nggak? Begini. Jadi dia harus nyatet lebih detail. Terus kira-kira di situ ada siapa nggak? Habis gitu siapa yang nolong kayak gitu. Itu dokter yang nanya? Nah iyalah. Dokter itu harus, sebab di dalam visum tuh dokternya bisa aja ditanya kemudian di pengadilan. Apa yang dokter dapetin? Informasinya nggak bisa gitu. Kalau ada orang dia misalnya dia lagi masak katanya kena iris. Ya udah ceritanya sudah begitu kan. Nggak ada panjang-panjang. Tapi kalau ke iris begitu, pisaunya seperti apa, begini, ada nggak yang gini-gini. Jadi kan lebih detail, Frankie. Terus waktu dia nyatet lukanya, dokternya, kalau kasus biasa dia nggak perlu pakai sentian. Kalau ini harus pakai sentian. Dia harus catat lukanya di kanan, di kiri. Kebayang nggak, Frankie? Kalau ada satu luka, dia difoto cuma satu foto doang. Kanan kirinya kita kagak tahu. Dada kanan bisa dada kiri, Frankie. Oh iya. Lah, kalau saya nggak, misalnya contoh, saya nggak bacok Frankie ya. Kalau saya pakai tangan kanan, yang kena kamu kan sebelah kiri kamu. Iya. Nah, kan beda kanan kiri. Jadi kanan kiri dan segala macam itu, jadi dokter harus catat lebih lengkap, lebih detail dan segala macam. Pantesan, Dok. Dokter tahu nggak kalau ahli dokter forensik tuh pesen ayam di Kentucky, Dok? Apa? Kan pesen di Kentucky tuh, sekarang sebutnya KFC ya atau KFC. Mau makan sini Pak, bawa pulang, gitu kan? Ya. Kalau dibilang makan sini susah banget kan depan kasir, Dok. Mesti kan di meja ya, Dok ya. Nah, itu satu udah pertanyaan yang salah. Kalau dokter forensik ditanya lagi, mau ayam, mau paha, mau dada. Dokter sukanya apa, Dok? Dada. Nah, itu belum dokter forensik, Dok. Dadanya dada kanan. Dada kanan, dada kiri, Dok. Celaka kan? Gitu. Ya kalau makin banyak lo makin dikit. Nggak selesai yang belakang pada protes semua. Itu, Dok. Enggak, tapi memang itu di dokter forensik diajari seperti itu. Tapi dokter umum pun diajari seperti itu. Karena yang di UGD itu dokter umum, pergi. Berarti dokter udah pas dokter forensik tuh. Sampai pesen di KFC tuh minta dada kanan yang begini ya. Oke. Nah terus, Dok, udah bikin visum tuh kan. Nah, jadi udah kayak dia harus catat lengkap. Waktu anamnesisnya itu, waktu tanya jawabnya harus lengkap. Waktu mencatat lukanya harus lebih lengkap segala macam. Udah gitu dia harus siap-siap. Nanti one day polisi akan datang ke situ, ke rumah sakit, bawa surat permintaan visum. Itu udah kayak polisi, Dok, yang nanyanya, Dok ya. Oh, banyak lengkap gitu ya. Nah, datang situ. Nah, sekarang masalahnya kadang-kadang kan tadi kan saya bilang udah ditangani sama dokter di klinik. Dokter mana aja lah ya, Ya. belum tentu dokter forensik nih ya. Visumnya datang ke rumah sakit. Sama di sana karena dia luka udah dijahit sama dokternya. Kan saya udah nggak tahu lagi lukanya yang aslinya seperti apa. Nah itu dia. Terus gimana kalau kayak gitu, Dok? Nah sekarang kalau dokter tahu nggak kebiasaannya, kalau ada luka, lukanya berantakan, sama dokter tuh digunting pinggir lukanya supaya gampang ngejahitnya, supaya rapi dong. Oh, Digunting dulu tuh digiring. Jadi semua luka itu jadi jadi tajam semua, Frankie. Nah si dokter yang kedua di rumah sakit periksa luka, senjata tajam nih. Padahal belum tentu. dokter yang sebelah sana itu senjata tumpul, dipukul sampai dia robek. Saya gunting baru saya jahit. Jadi nggak tahu kan. Makanya dokter yang di rumah sakit waktu bikin visum harus mencatat di dalam catatannya
ditemukan luka yang sudah dijahit, tepinya rata dan segala macam, dokter harus bilang ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit, ya, akibat kekerasan yang saya tidak tahu. Jadi nggak boleh asal ngomong di situ. Nggak boleh, sebab jadinya beda. Kalau saya menganiaya kamu pakai senjata tajam, ternyata dokternya bilang senjata tumpul atau sebagai tumpul saya bilang tajam, saya nggak bertanggung jawab loh. Saya nggak bisa jadi narapidana loh. Ya, artinya si penyelidik atau penyidik itu harus mencari tahu lagi sama dokter sebelumnya. Nah, makanya si dokter yang kedua yang di rumah sakit itu harus bilang bahwa untuk mengetahui jenis kekerasan yang menyebabkan luka tadi, harap ditanyakan berupa visum sementara ke dokter yang pertama tadi. Jadi si polisi bikin surat lagi ke dokter yang pertama, dia bikin surat visum, yang dokter pertama itu nyatet yang dia temukan apa, saya dicatat. Jadi satu kasus itu punya 2 visum. Dok, ini agak konyol sih menurut saya, tapi tetap saya mau tanyain juga. Nggak tahu, saya kebanyakan baca komik atau apa. Ada nggak sih dokter yang pikun? Oh, banyak. Nah, kalau banyak artinya kan si dokter pikun itu waktu dia ditanya kejadian dokter yang pertama tadi nih dok, dia bilang saya sudah lupa. Gimana tuh kalau kayak gitu? Nggak bisa. Karena nggak boleh. Kenapa? Dokter boleh pikun, tapi setiap dokter wajib bikin rekam medis. Nah, artinya di rekam medis itu pasti dicatat tanggal sekian, jam sekian, pasien anamnesis segala macam, diagnosisnya apa, obatnya apa, ditulis. Karena dokter itu bakal bisa pikun, makanya harus tertulis supaya bisa dicatat. Artinya pertanyaannya kejawab tuh dok. Dia boleh pikun, tapi dia nggak boleh lupa administrasi pencatatan itu dok. Ya. Dan itu kewajiban, Frankie. Itu ada undang-undangnya. Di dalam undang-undang kesehatan dikatakan bahwa wajib bikin rekam medis. Itu rekam medisnya dok ya. Jadi si polisi ngejar kemanapun harusnya bisa dapat. Ya. Kecuali onsite kali dok ya. Dan satu, seandainya nih dokter yang dihubungi itu dokter nggak praktek. Dia cuman kebetulan orang tahu dia dokter. Jadi kejadian di situ dibawa ke dia yang ngobatin. Terus kalau polisi minta visum sama dia, boleh nggak dokter yang pertama bilang, oh saya nggak praktek, saya nggak mau bikin visum. Boleh nggak? Mungkin boleh kali dok ya. Tidak. Oh nggak boleh juga? Loh tidak, kalau nggak kan itu kan bisa menghambat penyidikan. Makanya di Jadi dalam, dokter praktek nggak praktek dia harus bikin visum? Kalau diminta polisi dia harus. Oke. Itu kewajiban hukum. Jadi dokter yang menangani sengaja maupun nggak sengaja menangani satu kasus, kalau polisi minta visum sama dia harus bikin. Kalau dia nggak bikin, dia bisa kena sanksi pidana, Frankie. Ini ada satu, otak saya makin nakal nih dok. Udah dokternya pelupa, pikun, dia mengobatinya onsite pada waktu kejadian, di mana istilahnya dia tidak ada bawa macam-macam perlengkapan administrasi. Ya. Tidak ada masalah. Nggak bisa dihukum atau tetap bisa dihukum? Tetap bisa dihukum. Kan kalau diminta sama dia harus bikin laporan seingat-ingatnya dia. Seingat-ingatnya. Jadi artinya tidak sempurna pun ya. Dan dia nggak bisa bilang saya nggak bisa bikin karena saya tidak punya izin praktek. Nggak ada urusan. Ini kewajiban yang ditulis oleh KUHAP. KUHAP itu menyatakan setiap dokter itu wajib membantu. Kalau dia tidak membantu, mana di dalam KUHP ada sanksinya 4,5 bulan penjara, Frankie. Dok, kalau suster itu 216 pasalnya, pasal 216 KUHP. Banyak amat tuh dok, apalin gitu dok, capek. Loh, kalau saya mau siapa, Frankie? Jadi tidak melaksanakan kewajiban oleh orang yang berhak. Kalau saya tinggal ngapalin dok, mesti ada di belakang itu ada USD-nya atau kalau nggak RP-nya dok. Enggak, tapi itu 4,5 bulan. Kalau ngomongin gitu manjur lo ke mahasiswa kedokteran. Kamu nggak mau bikin visum, alasan apapun 4,5 bulan, pasal 216. Takutlah dia, Frankie. Jadi dia terpaksa belajar forensik, Frankie gitu. Nah, ini kan dokter kan ngomong ke dokter lagi. Suster bisa ngejahit nggak sih dok? Bisa. Nah, kalau suster ada sanksi hukumnya nggak dok? Dia ngebantu onsite di TKP. Enggak, dia bikin, tapi bukan visum namanya. Kalau dia ada kejadian, tidak ada dokter kan. Kalau di puskesmas di daerah kan juga kadang-kadang tidak ada dokter. Suster yang itu, tapi dia adalah orang pertama yang melihat.
dia bisa diminta sama polisi untuk memberikan kesaksian. Tapi kesaksiannya berupa surat keterangan. Oh, oke. Surat keterangan begini diperlakukan sama seperti visum. Tapi dia lebih ringan kali dok, yang nggak ada sanksinya ya kalau dia tidak bisa ya. Kalau dokter kan ada sanksinya tuh kalau tidak memberikan. Enggak, itu barang siapa, bukan dokter kok. Oh, barang siapa? Siapapun. Siapapun kalau polisi minta dia harus bikin. Jadi mau suster, mau enggak. Cuman yang namanya visum eripertum yang buat harus dokter. Itu Jadi sekarang contoh dia ke hantu dipukul sama orang, wah giginya rontok. Dia pergi ke dokter gigi. Dokter gigi diminta suruh bikin surat keterangan, dia bikin surat keterangan ahli. Surat keterangan dokter gigi. Saya bertanya begini, ini gigi ada luka pada trauma pada gigi yang menyebabkan gigi sekian copot gitu. Bukan visum namanya. Karena dokter gigi tidak boleh bikin visum. Bikin apa dia? Surat keterangan. Oh, oke. Tapi diperlakukan sama seperti visum. Sama seperti visum. Kecuali kalau di rumah sakit diperiksa oleh dokter UGD, terus kadang giginya rontok diperiksa ke dokter gigi, mereka berdua bikin visum. Tapi bikin visum karena ada dokternya. Karena visum itu adalah berdasarkan pemeriksaan seluruh tubuh. Bukan cuma gigi doang. Tapi kalau walaupun bukan dokter gigi, kalau dia pakai gigi palsu, giginya hilang waktu ditonjok kan ketahuan ya, dia punya gigi lama, gigi baru. Dok, ini ada apa namanya? Yang saya mau tanyakan gini. Tadi itu keselip dokter ngomong visum et repertum. Apa bedanya visum sama visum eripertum, dok? Visum eripertum itu yang lengkapnya. Visum eripertum. Visum itu artinya melihat. Repertum itu et itu bacanya. Visum repertum itu menemukan. Saya melihat dan menemukan. Saya bikin laporannya itu loh. Tapi itu dokter yang buat. Dokter sembarang harus, dokter boleh ya, karena untuk bikin visum harus pemeriksaan terhadap seluruh tubuh. Jadi surat keterangan yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan pemeriksaan ya untuk kepentingan peradilan. Untuk pengadilan dia yang minta harus polisi gitu loh. Tapi kalau minta polisi bukan ke dokter, yang bikin laporan bukan dokter, itu namanya surat keterangan ahli atau surat keterangan. Jadi visum itu artinya melihat, dok ya? Melihat dan menemukan. Jadi nggak bisa bikin visum eripertum tadi. Kalau visum sendiri melihat. Iya. Nah, jadi kalau ya, biasanya orang singkatnya bilang visum eripertum atau visum doang. Tapi itu pengertiannya itu. Nah, jadi kalau dia nggak tertulis itu bukan visum namanya, harus tertulis, yang buat harus dokter. Tapi jadi nggak bisa ini loh. Misalnya contoh, kamu dokter UGD, kamu yang periksa, terus saya bikin visum, nggak bisa saya. Yang bikin visum kamu. Yang periksa, tapi kamu bisa dibantu sama saya bikinin, tapi yang tanda tangan tetap kamu. Oh, artinya kemungkinan yang harus dijelaskannya apa aja, dokter yang bantu gitu, dok. Iya, nanti kalau dipanggil ke pengadilan, pasti di pengadilan atau itu ditanya, apakah dokter yang meriksa pasien ini betul saya yang periksa, apakah ini yang dokter bukan? Iya, jadi yang benar-benar dia yang ngomong gitu. Tapi emang jadi dokter forensik keren juga sih, dok ya. Tadi kalau makan di KFC aja kita bisa minta dada kanan. Terus kalau lagi ke mall, dokter boleh dibantu di toko. Nggak, mau visum aja, dok. Gitu. Nah, itu kan rangkaiannya seperti tadi, dok ya? Iya. Nah, kebetulan nih, tapi dok, bisa juga begini, Franky. Dokter yang meriksa, tapi misalnya si polisinya tuh nggak minta visum. Dia mau panggil dokternya, mau di BAP. Dia bilang, yang periksa itu kemarin siapa? Oh, dokter Franky. Franky dipanggil, dapat surat panggilan ke polisi. Suruh datang BAP. Masalahnya kamu harus datang apa enggak, itu pertanyaannya. Kalau ada surat harus datang, dok. Harus datang. Kamu datang. Tapi kalau kamu pas datang dipanggil itu kamu besok mau kawin? Ya, bikin surat pengunduran. Bukan. Ngasih tahu alasannya. Jadi orang boleh menolak kalau dipanggil, asal alasan yang jelas. Asal pertama dipanggil tidak dengan layak. Oke, itu jelas. Dengan layak itu 3 hari. Jadi kalau dipanggil 3 hari kemudian baru datang. Tapi kalau sekarang dipanggil besok harus datang, itu boleh nolak. Dipanggil tidak dengan layak. Yang kedua, kamu punya alasan tertentu. Misalnya saya dokter nih,
Saya dipanggil suruh datang, saya punya jadwal operasi. Iya. Nggak bisa Pak saya operasi. Atau saya lagi sakit di rumah sakit, nggak bisa kan. Saya lagi cuti, whatever. Tapi asal dengan alasan yang layak, kita bisa bilang, Pak nggak bisa Pak, reschedule Pak, gitu loh. Tapi kalau dipanggil datang ke sana di BAP, apa bedanya BAP dengan visum, Franky? Lebih banyak di BAP sih dok, kalau keterangan yang diambilnya di situ. Bukan, kalau visum itu surat polisi dijawab sama surat sama dokter. Jawaban dokter itu berupa surat. Kalau di BAP itu dokternya dipanggil, Verbal. si polisi nanya. Jadi isinya tanya jawab, bukan dokter yang melaporkan. Apakah dokter yang periksa pasien ini? Ya, tulis diketik semua tuh tanya jawab. Nah, itu namanya BAP. Setelah selesai, dokternya suruh lihat lagi. Betul seperti ini, jawabannya betul. Teken dokternya, si penyidiknya teken. Itu namanya BAP. Tapi dua-duanya sama dipakai sebagai bukti di pengadilan. Nah, itu kan jadi dokter bilang ada dua kemungkinan, diminta visumnya atau di BAP. Ya, kata dua-duanya malah. Iya. Dia habis di visum terus di BAP juga. Saya pernah nanya, ngapain Pak, kan yang ngomongin sama, untuk melengkapi berkas, dia bilang. Dua-duanya. Nah, bagaimana kalau ternyata di BAP itu terjadi hal yang berbeda dengan visum? Pernah kejadian nggak dok? Sering. Sering. Apa yang Jadi bikin... bukan berbeda sebenarnya gini. Kadang-kadang dokter udah bikin visum, tapi ada yang masih belum jelas. Si polisi nanya, Dok, di visum itu dokter bilang ada kekerasan tajam. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau lihat lukanya, tajamnya ini kira-kira terjadi karena dia pakai tangan kanan apa tangan kiri? Yang kebetulan tidak ditulis di dalam visum. Atau dia bilang begini, Dok, dokter cuma ngomong begini, kekerasan begini. Informasi yang kami dapat, dia itu berantem karena mabok. Pada waktu itu dokter nyium nggak ada bau alkohol di ininya. Jadi kadang-kadang untuk melengkapi apa yang ada dalam visum gitu loh. Visum belum menjelaskan, ditanyakan di BAP. Oke dok, jadi di sini si polisi ada hal-hal yang kayak saya dok, suka telat mau dapetin informasinya, ditanyakan di BAP, begitu dok ya? Iya. Oke, terus dok, kalau udah kayak gitu? Udah gitu, ya kita tinggal nunggu. Nah sekarang masalah gini, kalau bikin visum itu, sebenarnya mesti bayar apa enggak? Bayar sih dok. Kalau enggak nanti dok. Siapa? Nah, kalau bayar kan mesti bayar dok. Yang bayarnya siapa dok? Yang mau sukarela keluar duit dok? Harusnya negara kali dok ya. Di dalam undang-undang kesehatan itu sama undang-undang kesehatan ya, yang bayar tuh negara mestinya. Di dalam KUHP itu juga dibilang segala biaya yang diperlukan itu ditanggung oleh negara. Tapi penjelasan lebih lanjut tuh belum ada, Franky. Lewat siapa, bagaimana, istilah juknisnya belum ada nih dok ya. Karena kadang-kadang kalau kita bilang ke polisi, tapi biasanya sih kalau kayak begituan, karena daripada nggak ada kepastian seperti itu, biasanya kita minta ke pasiennya. Atau yang memerlukan visum itu dok ya. Iya, jadi kita minta seperti itu. Nah, sekarang termasuk misalnya kita pergi dipanggil sama polisi. Kadang-kadang kita sana masih naik taksi, pergi. Kalau polisinya pengertian, ya kadang-kadang dikasih ganti gitu loh. Tapi kalau enggak ya enggak. Tapi kalau tergantung ya, sebenarnya kadang-kadang misalnya contoh seorang dokter tuh merasa terganggu loh pergi ke polisi terus terang. Kenapa? Kan dokter kan udah sibuk. Itu ke polisi lama lagi. Sampai di sana nunggu. Terus kita waktu di BAP ketiknya pakai 11 jari. 11 jari kan. Lama lagi, berapa lama gitu. Pokoknya nggak nyaman deh seperti itu. Tapi kenyataannya kalau kayak gitu, kalau saya sendiri sih, karena kan permintaan saya bikin visum banyak sekali. Kadang-kadang kalau minta BAP itu saya bilang begini kan mereka kan sudah ada
inian apa? Sudah ada template-nya. Pak, kirim aja Pak ke saya Pak pertanyaannya. Saya jawab by email. Saya jawab by email, saya kirim ke dia, sama dia di print. Dia balik lagi ke saya tinggal teken. Itu buat saya lebih gampang gitu. Dan kadang-kadang polisinya kalau ini dokter terlalu sibuk ya udah, dia kadang-kadang dia mau begitu. Dok, ini bukan ke dokter sih. Kan ada satu kasus kemarin tuh dok, saya nonton di TV. Seorang saksi dipanggil, beda kota. Udah dipanggil dengan layak nih 3 hari sebelumnya, tapi dia nggak datang dengan alasan nggak punya duit. Itu gimana tuh dok? Oh, saya pernah kejadian, Frankie. Bukan cuma itu, dipanggil bukan polisi yang jadi manggil. bukan cuma saksi doang, jadi dokter sendiri pernah nih dipanggil? Pernah. Dipanggil bukan ke polisi. Polisi kan fasenya masih penyidikan kan. Nah. Ini udah ke pengadilan, Frankie. Pengadilannya di pengadilan di Kalimantan, di Balikpapan. Dipanggil dengan layak. Ya udah, saya terima suratnya, saya teken. Udah gitu nggak ada kabar beritanya, Frankie. Terus? Pada hari H, saya sih udah lupa lah. Hari H, dia telepon, dokter di mana posisinya? Jakarta, saya bilang. Dari mana nih? Pengadilan sana katanya. Saya bilang, loh, dokter kan hentai bersaksi jam 9 katanya. Saya bilang, Bapak masih di Jakarta, kok bisa begitu katanya? Kenapa dokter nggak berangkat? Saya bilang, berangkat gimana caranya Pak? Kesana kan saya nggak bisa berenang, saya bilang. Terus? Nggak bisa berenang. Ya dokter kan bisa naik pesawat katanya. Pak, pesawat dari sini ke Kalimantan tuh mahal Pak. Mahal banget. Saya ini pegawai negeri Pak. Dan lagian dia bilang, ya kan dokter bisa datang ke sini nanti kan reimburse. Nah Bapak nggak ngomong. Nggak ngomong kan? Ya Pak, saya nggak bisa ke sana Pak. Saya kan nggak mungkin berenang. Ya udah. Jadi nggak datang. Mau diapain? Oh, jadi boleh seperti itu dok ya, dengan alasan seperti itu ya? Lah boleh dong. Nah, tapi yang jadi masalah pada kasus itu malah jadi aneh, Frankie. Kemudian datang pengacara. Pengacaranya orang top. Pengacara top lah Jakarta. Ya, Mas Wahid lah. Dok, nih dok ada kasus begini-begini nih, dokter kesana ya jadi saksi, jadi ahli katanya. Berikan keterangan ahli. Oke boleh. Nih dok tiketnya. Gini-gini nanti dokter berangkat sama saya jemput gini-gini sampai di sana. Jadi sebenarnya di awal tadi saya dipanggil oleh jaksa dari pihak sebelah sana. Tapi karena saya tidak dikasih nggak dikasih ke cara bagaimana saya sampai di sana. Itu panggilan yang layak tapi tidak manusiawi dok. Akhirnya saya periksa dan begitu sampai ke pengadilan dikaget loh dokter katanya. Tapi saya udah dipanggil dari sebelah sana. Heboh lah di sana. Kenapa dokter gitu loh? Saya ke sini karena jadi. Makanya saya bilang itu panggilan yang layak tapi tidak manusiawi. Yang sementara satu lagi udah layak dan manusiawi. Tapi sebenarnya itu buat saya sih sama aja. Saya yang manggil sebelah jaksa atau pengacara, omongan saya tetap sama karena dokter itu tidak boleh memihak. Iya. Saya cuma ngomong apa yang mesti saya ngomong gitu aja. Tinggal yang nanyanya mau nanya yang mana gitu dok ya. Iya, gitu. Kalau tanya dokter sudah makan, jawabannya sama dok ya. Sudah atau belum gitu. Tapi nggak mungkin istilahnya dokter sudah makan, saya baru minum. Walaupun sama. Itu jaka sembung namanya. Oke, dok. Jadi seperti itu. Nah, yang urut-urutannya seperti tadi. Ya. Seorang dokter harus seperti itu ya dok ya. Ya, terus ada nggak batasannya seorang bikin visum kapan? Harus selesai. Kedaluarsanya maksud dokter? Atau apa? Kan begitu dia periksa, bikin visum kan dokter bisa bikin visum seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Ya, gimana tuh dok? Tidak ada aturan yang mengatur dokter mesti selesainya kapan, Frank. Oh, jadi kalau kita bilang on proses, terus-terusan juga boleh tuh dok? Enggak, tapi ya sebenarnya tidak ada batasannya. Artinya boleh, tetapi ada satu hal di dalam undang-undang kita ada aturan bahwa kalau sanksinya itu 5 tahun atau lebih, polisi itu cuma bisa menahan, diperpanjang. Ini ya, kalau satu tindak pidana sanksinya kurang dari 5 tahun
Polisi cuma boleh memproses orang itu dalam 1 kali 24 jam. Kamu ditangkap nih, penganiayaan tadi 3 bulan. Sanksinya 3 bulan, penganiayaan ringan kan? Nangkap kamu sebagai tersangka. Tangkap 1 kali 24 jam kamu harus dilepas sama polisi. Kalau penganiayaan sedang 2 tahun 8 bulan kan di bawah 5 tahun. Cuman bisa periksa kamu 1 kali 24 jam. Itu sebabnya seorang polisi kadang-kadang nangkap orang itu bisa diperiksa sampai 15 jam lagi. Karena 24 jam dia harus lepas demi hukum. Tapi kalau 5 tahun atau lebih, dia punya hak untuk meriksa sampai 20 hari. Dan bisa diperpanjang, Dok, ya? Bisa diperpanjang 20 hari lagi. Bisa diperpanjang 20 hari. Jadi sampai 60 hari. 2 bulan. Nah, atas dasar itu biasanya kalau 20 hari mau selesai, untuk bisa memperpanjang itu kan dia tanya ke dokter. Dok, udah selesai belum, Dok? Kalau udah selesai kan dokter udah pasti ini sekian, berarti sanksinya sekian gitu loh. Jadi itu hanya bisa dilakukan pada sanksi yang 5 tahun ke atas. Jadi penganiayaan berat, Franky. Kalau penganiayaan berat tuh bisa ditahan sampai kalau ada 20 hari. Orang salah tangkap, Dok, apa yang terjadi, Dok? Kalau orang salah tangkap nggak apa-apa, nanti akhirnya kan bebaskan, bebas. Tapi udah keburu 60 hari dulu tuh, Dok. Iya, jadi kasih kompensasi dah. Kompensasi itu bentuknya apa sih, Dok? Oh, bisa macam-macam, bisa dikasih uang, bisa rehabilitasi nama, apapun. Atau bisa semuanya? Bisa. Uang dan nama. Ya, tapi orang biasanya udah dilepasnya udah syukur biasanya. Gitu ya, Dok. Ya, itu terserah lah, tapi bisa diminta kompensasi itu. Tapi kalau dia akhirnya di penahanan itu kemudian dia dihukum, penahanan itu bisa dipakai untuk mengurangi jumlah tahanan. Gitu. Nah, sekarang ini lanjut nih ceritanya. Dia dirawat, tapi penganiayaannya berat banget nih. Dalam perawatan meninggal, Franky. Wah, itu susah tuh, Dok. Korbannya meninggal gitu, Dok? Iya, meninggal. Nah, masalahnya kan dari awal kan udah tahu nih dia aniaya. Dirawat di rumah sakit, bisa 1 hari, 2 hari, bisa sebulan, 2 bulan meninggal. Masalahnya jenazah mesti diapain? Boleh nggak dibawa pulang, dikubur? Muslim nih. Sebelum itu dulu, Dok. Sebelum itu dulu ada yang saya mau tanyakan dulu nih, Dok. Ini berandai-andai ini, Dok, ya. Seseorang penganiayaan berat mengakibatkan dia koma yang berkepanjangan nih, Dok. Ya. Pelaku dihukum. Sudah dihukum, dijatuhi hukuman, sudah masuk jadi terpidana. Pada saat dia menjalani tahanan, korban meninggal. Nggak pernah kejadian. Karena dokter baru bikin visumnya selesai setelah dia ada keputusan akhir. Dia jadi lumpuh, mati atau apa. Sebelum selesai itu dokter nggak bisa bikin visum. Visumnya visum sementara. Nggak bisa diproses di hukumnya. Artinya bisa si narapidana, bisa si tersangka ini dibebasin dulu kalau lewat daripada 60 hari. Bisa. Itu, Dok? Bisa. Jadi dokter itu membuat visum setelah selesai. Prosesnya N. Hasilnya lumpuh. Hasilnya mati. Kalau dia masih Hasilnya koma, cacat. tidak ada keluar visum tuh, Dok, ya? Belum. Jadi paling disebut bahwa itu penganiayaan berat. Tapi penganiayaan berat kan 5 tahun. Tapi ahli penganiayaan yang menyebabkan mati, berat mati, 7 tahun jadinya. Ini nggak bisa, pasalnya beda, Franky. Iya. Oke. Berarti udah terjawab tuh, Dok, pertanyaan nakal saya. Yang tadi dokter sebutin tuh, Dok, tahu-tahu meninggal. Nah, demi hukum orang yang meninggal itu karena dia adalah korban tindak pidana, dia barang bukti. Keluarga tidak punya hak atas mayat itu. Jadi harus diotopsi dulu. Ya. Jadi yang dilakukan adalah dokter di rumah sakit harus melapor ke polisi. Pak, yang kemarin Bapak minta bikin visum tuh meninggal nih, Pak. Maka mayatnya itu wajib diambil sama polisi, dibawa ke bagian forensik untuk diotopsi. Jadi itu bukan hak keluarga ya. Keluarga tidak punya hak atas mayat yang korban tadi meninggal. Nah, terus kalau dibilang gimana kalau dia Muslim? Kan harus dikubur cepat. Harus diotopsi. Tetap ada fatwanya. Kalau untuk urusan keadilan, MUI punya fatwa untuk keadilan itu penguburan 24 jam itu bisa disimpangi.
Karena ada sesuatu kepentingan yang lebih besar. Jadi ada fatwanya. Jadi tetap harus diotopsi. Setelah selesai, jadi ada 2 visum. Visumnya luka yang pertama, yang kedua visum jenazah. Dua-dua itulah yang akan dibawa ke pengadilan nanti. Jadi kasusnya jadi berubah. Bukan pengeroyokan. Pengeroyokan menyebabkan mati. Pembunuhan tuh, Dok, ya? Bukan pembunuhan. Bukan juga. Kalau penganiayaan itu dianiaya, hasilnya mati. Kalau pembunuhan itu memang tujuannya mematikan. Kalau pembunuhan 15 tahun, penganiayaan yang menyebabkan mati itu 7 tahun lagi. Okay. Beda. Tujuannya tuh nganiaya, tapi bablas mati gitu. Jadi mesti pinter-pinter cari alasan tuh, Dok. Kalau orang udah mau nakal, Dok. Enggak, makanya itu kan tugasnya polisi mencari motif. Motifnya apa? Mau apa? Saya cuma mau gebukin doang gitu, bablas. Nah, kebetulan nih, Dok, yang tadi saya ceritain tadi, Dok, untuk kasus yang tadi saya cerita itu yang di TV-TV itu, yang dianiayanya itu, yang dikeroyok itu meninggal. Ya. Nah, kalau misalkan dia itu kemudian meninggal di suatu tempat yang tidak diketahui dan kemudian baru ketahuannya beberapa hari kemudian, kan dokter forensik, bisa ketahuan nggak sih, Dok, itu dianiaya sama satu orang atau dikeroyok sama beberapa orang? Dulu dianiaya dulu. Jangankan baru berapa hari. Ada saya pernah dapetin satu kasus. Ini kasus parah nih. Di Medan. Seorang dokter forensik perempuan dibunuh sama cucunya sendiri. Dokter forensik perempuan? Iya. Umur berapa, Dok? Masih muda dong? Udah lumayan tua. Dibunuh sama cucunya? Dibunuh sama cucunya itu ditanam ditanam di rumah. Di Medan nih, Dok, ya? Iya. Ketahuan 2 tahun kemudian. Digali, ketemu dia di situ. Gimana ceritanya tuh orang ya? Ya nggak tahu lah, namanya juga di dunia, Frankie. Ya tetap ketahuan kalau dianiaya, tapi ketahuannya juga dalam perdana petik kan. Kalau udah 2 tahun itu, yang jelas semua luka-luka yang mengenai tulang itu baru bisa dideteksi. Kalau yang di jaringan lunaknya kita nggak pernah tahu. Oke, jadi tetap menurut dokter mau dianiaya ataupun dikeroyok, itu tetap bisa ketahuan bedanya, Dok, ya? Ketahuan, tapi kalau ditanya jumlahnya berapa kita nggak pernah tahu, Frank. Iya, itu pastilah, kan nggak ada saksi juga kecuali yang diperiksa tuh baru ngomong. Iya. Yang tapi kalau itu nggak bisa. Tapi kalau ini tajam ini tumpul ya masih bisa tahu lah. Itu gampang lah ya buat dokter. Tapi kalau berapa orang yang mukulin kita nggak tahu. Halo. Kalau ngomongnya cerah gitu berarti salesman lah, matiin aja deh ya. Jadi, Dok, kalau dokter forensik yang kayak gitu pasti tahu lah, Dok, ya. Iya. Yang tumpul ataupun bukan tumpul ya, Dok, ya. Iya. Oke, jadi cukup repot juga, Dok, ya. Jadi seorang dokter ya, Dok, ya. Iya, dan itu kewajiban itu bukan melekat pada dokter forensik loh. Jangan salah. Semua dokter. Karena di Indonesia dokter forensik sangat sedikit jumlahnya. Total sekarang tuh jumlah dokter forensik nggak sampai 300, Frankie. Mungkin sekitar 250-an. Itu aja udah lumayan banyak nih, Dok, saat ini, Dok, ya. Untuk 285 juta penduduk Indonesia. Nah, jadi artinya banyak provinsi-provinsi yang tidak punya dokter forensik. Atas dasar itu, maka dalam pendidikan kedokteran, itu ilmu forensik harus dilalui oleh semua dokter. Karena in case tidak ada dokter forensik, dialah yang harus melakukan tugas itu. Makanya dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan selalu ada pasal-pasal yang ngatur dokter wajib melakukan pelayanan kedokteran dalam kepentingan untuk penegakan hukum. Ada tuh. Sampai ke Undang-Undang Kesehatan yang terbaru nomor 17 tahun 2023 yang baru ini, Omnibus Law Kesehatan, ada. Ada pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, itu jadi kewajiban dan dokter nggak boleh menghindar itu. Tapi gimana kalau bisa bilang, aduh dia kan nggak punya keahlian secanggih itu.
dia bisa minta bantuan ke polisi. Dia diminta kan dia nggak boleh nolak. Pak, saya bisa periksa sih, tapi saya tidak optimal. Boleh nggak Pak undang dokter Jaya dari Jakarta untuk nemenin saya? Boleh. Untuk bantuan ya? Iya. Di BKO kan dokter Jaya. Ya. Seperti itu. Jadi makanya saya pernah lakukan otopsi itu sampai ke Timika sana, ke Freeport itu saya pernah lakukan otopsi pemeriksaan jenazah di sana, Franky. Ya tanggung dok. Daripada dokter diminta ke Timika, mendingan dokter pergi aja ke sini, diminta pergi ke sana. Boleh nggak dok? Boleh. tapi ya ada beberapa negara Asia, Franky ya, yang tidak punya dokter forensik. Brunei Darussalam. Brunei itu kalau dia ada kasus kriminal, Import. dia import dari Singapura. Kebayang nggak berapa biaya yang harus dikeluarkan menghadirkan ahli dari Singapura? Nggak apa-apa lah, dia negara kaya. Dok. Sampai sekali waktu pernah kita dapat ini surat dari sana, minta dong dokter forensik baru supaya ditempatkan di tempat kami, kayak bilang gitu. Dan itu biasanya gajinya juga gede, Franky. Jadi maksudnya saya barangkali untuk yang adik-adik yang memang berminat bisa masuk forensik dan kemudian bisa berpraktek di luar negeri. Karena gitu. banyak demand-nya nih dok sebenarnya yang orang masih belum sadar dok ya. Ya. Dok, tapi sebentar dok, saya mau nanya dulu, FKUI ada dong spesialis forensik menyelenggarakan S2-nya dok ya. Medan, USU, terus Undip, Unair, UGM, terus satu lagi Makassar, Unhas. Cuma ada 6. Ratulangi nggak punya ya? Nggak, mereka dikirim ke kita. Jadi 6 center itulah tempat kita mendidik dokter-dokter forensik. Jadi ya memang situasinya kayak begitulah. Yang paling tua dari UI nih dok ya? UI sama Unair. Itu dua itu yang jadi center. Jadi yang di UI dan Unair itu dua-duanya dididik oleh orang Belanda langsung. Orang Belanda, jadi dokter forensik Belanda itu yang mendidik gitu ke bawah. Yang lain itu baru muncul belakangan. Saya nanti mau jadi dokter forensik via YouTube dok. Belajarnya lewat YouTube. Gitu. Oke dok, apalagi dok yang perlu diceritakan nih dok buat? Ya pokoknya gini ya, untuk kasus-kasus yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia itu yang paling tahu tuh dokter. Apa gunanya dokter diminta bikin visum? Supaya dokter itu menyatakan bener apa enggak sih ada penganiayaan, ada enggak sih kekerasan, senjatanya apa sih, kira-kira meninggalnya kapan sih, karena itu menyangkut alibi kan. Terus kemudian kira-kira lukanya berat apa enggak sih, karena dari dokter bilang oh ini mah lukanya ringan, maka pasalnya pasal ringan. Kalau dia bilang ini sedang nih, pasalnya sedang. Jadi penentuan pasal itu berdasarkan surat keterangan dokter. Jadi artinya mereka nggak bisa mulai menentukan pasalnya dan kemudian nangkep orang sebelum dokternya ngomong ini apa. So kadang-kadang misalnya contoh hal kecil lah, ada orang digampar sama orang, pok, kupingnya budak. Kan yang tahu budak kan lukanya cuma nggak ada apa-apa, cuma merah doang. Iya. Tapi dokter periksa, dokter THT bilang budak itu luka berat loh, karena hilangnya panca indera. Oh, bisa sembuh lagi nggak sih dok budak itu? Loh kalau dokter, ya kan tergantung dokter THT-nya, dia bilang ini nggak bakal sembuh nih. Nggak bakal balik gitu ya? Misalnya orang dicakar, set matanya, terus kemudian dia sampai korneanya ini cacat, luka, buta satu, jadi berat tuh Rengki. Jadi yang tahu kondisinya kan contoh ditonjok pok, kelihatan di luar nggak apa-apa, ternyata di dada ada pendarahan, mengancam bahaya maut. Dokter bilang mengancam bahaya berarti berat, berarti 5 tahun, berarti pasalnya ini gitu. Jadi penentuan pasal itu adalah sebenarnya berdasarkan dari keterangan dokter, karena hanya dokternya yang tahu berapa berat itu kekerasan itu yang terjadi. Gitu loh. Jadi vital sekali itu. Makanya kalau di daerah, makanya tidak diberikan kesempatan dokter tuh untuk menolak. Wah, saya nggak bisa lah, saya bukan dokter forensik. Nggak bisa. Saya nggak punya izin praktek, nggak bisa. Nggak boleh tuh dok ya? Bisa. Ya harus ini. Ya mudah-mudahan dokter nanti makin banyak lah dok ya yang mau jadi dokter forensik. Jangan cuma 200 berapa 70? 250-an lah paling. Ya jadi 270 juta lah dokter forensik dok. 1:1 dok. Oke. Ada yang lain dok? Udah. Tapi saya mau koreksi tadi kata-kata dokter dok. Apa?
dokter bilang tadi benar. Benar. Nah, harusnya benar, Dok. Karena benar dan benar itu beda. Tahu bedanya, Dok? Apa? Dia ditangkap karena kebenaran. Satu lagi dia ditangkap karena kebenaran. Udah, Dok. Buat supaya kita bisa happy-happy, Dok. Oke. Thank you, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!